أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Ayyuhal jamaah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa usini wa iyyakum bi syukrillah liqaulihi ta'ala la in syakartum la azidannakum. Wa usini wa iyyakum bi dzikrillah liqaulihi ta'ala ala bi dzikrillah tatma'innul qulub wa afdaludz dzikri qiraatul Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Para ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum semua berada, dengan pemandangan indah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih punya mata untuk melihat indahnya, kita masih punya telinga untuk mendengar deburan ombak yang sangat indah, kita punya kulit yang merasakan terpaan angin yang begitu lembut. Maka ini semua nikmat yang patut kita syukuri, jangan sampai kita sepelekan, apalagi kita gunakan nikmat yang Allah berikan untuk bermaksiat kepadanya. Itu sungguh keterlaluan. Di antara salah satu cara untuk menggunakan nikmat Allah untuk bersyukur kepadanya adalah dengan mempelajari ilmunya, dengan berzikir kepadanya, dengan bertafakur melihat keindahan alam semesta. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada jamaah, menyampaikan sesuatu hal yang sangat esensial bagi kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu, kitab itu adalah la raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Setiap seorang penulis sehebat apapun, pasti di mukadimahnya dia akan menerangkan bahwa tulisan ini pasti masih banyak kurang dan cacatnya, mengharapkan masukan dan saran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menuliskan kitabnya mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali. Hudal lil muttaqin, yang kitab ini secara khusus menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk Al-Quran ada dua, petunjuk umumnya yang bisa digunakan untuk seluruh manusia, hudal linnas, akan tetapi petunjuk khususnya hanya akan Allah berikan kepada orang-orang bertakwa, hudal lil muttaqin. Pertanyaan kita sekarang, siapa orang bertakwa? Langsung Allah jelaskan dalam ayat berikutnya. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman pada hal yang gaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, senantiasa berinfak, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan padamu dan apa yang diturunkan sebelummu, wa bil akhirati hum yuqinun, mereka beriman yakin akan datangnya hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim, orang bertakwa yang memiliki 5 kualifikasi ini adalah orang yang senantiasa mendapatkan hidayah, huda. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka akan senantiasa berada dalam petunjuk Allah. Wa ulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung, mereka adalah orang yang mendapatkan firdaus. Sebelum surat Al-Baqarah kita membaca sehari 17 kali ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam surat Al-Baqarah Allah langsung jawab, untuk kamu mendapatkan hidayah itu caranya jadilah orang bertakwa. Kalau kau ingin jadi orang bertakwa, milikilah 5 ciri-ciri ini. 1, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman pada hal yang gaib. Rukun iman kita semuanya adalah hal gaib. Kita beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Akan tetapi mohon maaf, banyak di antara kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah,
tapi tidak malu ketika maksiat dilihat olehnya. Mengaku ia beriman pada malaikat, akan tetapi ketika bermaksiat tidak takut bahwa di kanan kirinya ada raqibun atid, padahal ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bukan hanya perbuatan, bahkan satu ucapan yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh raqibun atid. Mengaku beriman pada kitab, tapi jarang meluangkan waktunya untuk mempelajari kitab, jarang meluangkan waktunya untuk bersama dengan Al-Quran. Kalau tidak megang HP sehari bingungnya luar biasa, tidak megang Al-Quran berbulan-bulan, tidak ada keresahan sama sekali. Apakah itu dikatakan beriman? Beriman kepada para rasul, akan tetapi tidak pernah mengkaji sejarah mereka, sirah mereka, kisah mereka. Beriman pada hari kiamat tapi tidak pernah berbekal untuk menghadapinya. Beriman kepada takdir yang baik dan buruk, akan tetapi ketika mendapatkan keputusan yang buruk dia mengatakan kata-kata yang tidak sepantasnya. Mari kita evaluasi kembali keimanan kita. Wa yuqimunas shalah, mereka senantiasa melazimi sholatnya. Yuqimuna bukan yaf'aluna, karena yuqimuna itu berbeda dengan yaf'aluna. Yuqimuna, orang yang menegakkan sholat, adalah orang yang berusaha seperti orang yang sedang mendirikan sebuah bangunan. Dipikirkan pondasinya, kemudian disiapkan tiang-tiangnya, seluruh komponen yang dibutuhkan disiapkan, diatur anggarannya dan seterusnya. Bagaimana kita membumikan sholat ini bukan pada tataran individu saja, pada tataran keluarga, dalam tataran bermasyarakat, dan bagaimana sholat ini merupakan sebagai solusi yang sebenar-benarnya. Sholat bisa menjauhkan seorang, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya, sholatnya tepat waktu, bacaannya benar, gerakannya benar, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang, masuk neraka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang dalam sholatnya itu lalai. Lalai menurut para ulama, lalai bacaan, lalai gerakan, dan lalai waktunya. Maka yuqimunas shalah adalah orang yang mengurusi segala hal itu. Yuqimuna dalam bahasa Arab menggunakan fi'il mudhari, yang artinya itu selalu dikerjakan terus menerus, begitu. Kerjakan terus menerus. Sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Bukan yang sholat cuman ketika Jumat, ketika Idul Fitri dan Idul Adha, bukan. Yang dimaksud yang menjaga sholat 5 waktu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, atas sebagian yang Allah rizkikan kepada dia, selalu dia infakkan. Hari ini dapat uang berapa, penghasilan berapa, minggu ini dapat uang berapa, bulan ini dapat berapa, selalu ia sisihkan untuk berinfak. Hari ini masak seberapa, selalu dia sisihkan untuk diberikan kepada orang lain. Itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dia selalu meluangkan waktunya untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mendatangi majelis taklim untuk mengenali isi Al-Qur'an. Tidak mungkin beriman kecuali mengetahui terlebih dahulu. Mereka adalah beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. Tidak perlu dengan baca kitab Taurat yang sekarang ada, kitab Injil yang sekarang ada, karena semua ringkasan atau semua isi kitab terdahulu sudah Allah rangkum dalam Al-Quran. Mengimani Al-Quran berarti mengimani kitab-kitab terdahulu. Wabil akhirati hum yuqinun, orang-orang yang bertakwa adalah yang senantiasa yakin akan datangnya hari kiamat. Bukan cuma sekedar diyakini dalam hati, akan tetapi dia berusaha untuk menyiapkan diri, menyiapkan bekal untuk menghadapi hari tersebut, menyiapkan diri untuk menghadapi alam kubur, menyiapkan diri untuk menghadapi yaumul mahsyar, yaumul mizan, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka dia pelajari siapa saja sih orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari itu, ya. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang yang tumbuh dalam suasana ibadah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, hatinya terikat dengan masjid. Wa rajulani tahaba fillah ijtama alaihi, orang yang saling mencintai karena Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqah fa anfaqa yaminuhu wa lam ya'rif shimalahu, yang infak tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu. Wa rajulun dzakarallahu khalian fa fadat aina, orang yang menyendiri bermunajat sama Allah sampai air matanya itu membasahi pipinya. Dan wa rajulun ta'athu imra'atin data mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak melakukan perbuatan nista oleh
seorang perempuan, bukan perempuan biasa, yang dzata mansibin wa jamalin, punya nasab, punya kecantikan, lalu dia mengatakan ini akhafullah. Kalau diajak nista dengan perempuan jelek dia menolak, itu biasa. Tapi kita bayangkan Nabiullah Yusuf alaihissalam diajak oleh seorang wanita yang sangat mulia, terhormat dan cantik, kaya raya di Mesir. Akan tetapi beliau mengatakan ma'adallah. Beliau mengatakan ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Maka beliau termasuk orang yang semuanya dapat. Maka kita bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi yaumil mahsyar, di mana kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk yang dinaungi atau yang tidak? Mungkin ini saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang saya sampaikan, bentuk kita mentadabburi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurang dan salah Anda dapatkan, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan salah, itu semua karena saya, semua karena setan, hawa nafsu saya, kebodohan saya. Dan kalau ada benar, semuanya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada yang menyinggung hati dan perasaan jamaah, saya mohon maaf. Bukan maksud hati saya menyakiti. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.